Halo sahabat Manini, kali ini kita penelusuran di wisata air terjun ya, air terjun Pendung Semurup, tepatnya di Batu Gedang ya. Di sana ada air terjun. Dulu sih nggak dikelola, sekarang sudah dikelola, alhamdulillah. Nanti kita akan trekking sekitaran 45 menit. Jadi bagi kalian yang mau ke sini, orang luar mau ke Kerinci, mau main ke sini, worth it banget sih. Bawa keluarga juga nggak apa-apa, karena dia tuh trekkingnya santai gitu. Jadi masih oke bawa-bawa keluarga kan, sambil olahraga ringan. Sebelum sampai di sana, Mbak Nini sudah tahu kalau sosok penunggu di sana itu adalah sejenis sosok ular. Makanya pada saat di tengah perjalanan terdengar suara tisisan ular yang masuk di audio Mbak Nini. Ya pasti dimanapun kita berada pasti ada entitas yang negatif dan ada pula entitas yang positif. Tergantung dari niat kita datang ke sana dan bagaimana tujuan kita datang ke sana. Jadi selagi dalam perjalanan kita oke-oke aja, niat kita bagus dan menjaga tata krama masih oke aja. Ada irigasi di bawah, ada batu besar lagi. Tapi nanti kalian jangan kaget, aspalnya cuma setengah doang. Ini enggak, tapi jalannya bagus kok. Hitung-hitung olahraga nih, benar-benar olahraga selama lebih dari 1 tahun kurang lebih. Mbak ini nggak ada trekking, nggak ada penelusuran, nggak ada olahraga karena lagi hamil. Jadi makanya badannya agak berisi, jadi kita kuruskan kembali ya. Di tengah perjalanan, Mbak Nini ketemu sama seseorang kakek yang berada di batu besar ini. Beliau sering bertapak di sini. Ini batunya besar ya teman-teman, karena ketutupan aja sama semak belukar. Beliau positif energinya dan nggak sengaja ketemu aja di tengah perjalanan. Assalamualaikum. Mau ke atas, mau ke air terjun. Izin ya. Kayaknya makamnya tuh di atas itu lah. Soalnya tuh di atas itu kan jajaran itu ramai banget yang ngeliatin Mbak Nini, macem-macem bentuknya, manusia tapi ya, maksudnya sosoknya kayak manusia gitu ya. Nih jajaran kayak di atas itu, soalnya ada makam leluhur gitu banyak. Kita udah jalan sekitar 20 menit, berarti sekitaran 25 menit lagi. Lumayan. Betul, ini bulan puasa ya. Kita trekkingnya di bulan puasa. Jadi makanya ini sepi. Tapi itu sih yang kita cari. Supaya sepi, supaya kita bisa tenang meditasinya. Dan komunikasi sama yang di sana. Jadi kita udah bentar lagi sampai. Tapi kita berhenti di sini dulu, ambil napas dulu. Soalnya di depan kita belum bisa lewat kalau kita belum ucap assalamualaikum dan izin dulu. Karena lihat nggak pohon bambu yang gitu di depan itu adalah salah satu portal dimensinya mereka ya, atau gerbang Godzilla ya bahasanya. Dan setelah ini baru kita ketemu air terjun. Jadi kita ambil napas dulu. Waalaikumsalam. Kita udah bisa lewat sekarang, ayo.
Ini tuh familiar banget sama air terjun Pancoran Rayu kalian depan. Familiar banget, tempatnya juga gini. Ini juga batasan dimensi mereka. Sebasa-basa. Deras banget. Berat sepatu aku. Pada sama air. Kalau udah masuk portal dimensi mereka, itu udah pasti banyak yang negatif. Yang positif juga ada, tapi banyak yang negatif. Sekeliling kanan kiri itu banyak yang lagi merhatiin. Nah itu negatif. Dan kalau udah masuk di gerbang mereka, meskipun kita satu alam ini kan beda dimensi, agak terasa berat badan kalau ngelewatin dalam ranah lingkup ruang mereka, dimensi mereka. Dan itu di bawah banyak banget entitas-entitas aneh wujudnya bawah situ. Ini kan pohon bambu ya, dan ini lembab banget, berat banget badan karena kita tuh memikul energi besar di sekeliling fenomena yang negatif gitu. Jadi bagi kalian kayak gitu, ya udah sembari jalan fokus aja, sembari zikir dalam hati kan. Sebentar lagi sampai. Ternyata portalnya nggak cuma satu ya, kan yang kecil-kecil kayak tadi nih, kecil itu. Kenapa kok naga aku aktif ya, terbang tuh di atas. Bagi kalian yang mau kesini, kalian jaga aja sopan santun, tata krama, dan perilaku kalian selama proses dalam trekking dan sampai di air terjun. Karena di sana ada sosok penunggu berbentuk seperti ular dan lumayan agak sedikit negatif. Tapi selagi kita nggak ganggu dan niat dan tujuan kita bagus, dia juga tidak akan ganggu kita. Karena dimanapun kita berada pasti ada entitas yang positif maupun yang negatif. Jadi bagi kalian yang mau kesini, worth it banget sih, seger dan perjalanan juga nggak terlalu jauh. Barusan aku dengar bunyi kereta kencana. Nyalain dupa ini sebagai bentuk kita menghormati sosok penunggu astral yang ada di lokasi ini, serta bentuk kita izin untuk istilahnya bertamu ke wilayahnya mereka, serta sebagai wewangian. Karena Mbak Nini pengen meditasi juga di air terjun ini, jadi sekaligus juga untuk meditasi.
Di air terjun ini ada sosok penunggunya, yaitu sosok ular kobra berwarna hitam. Energinya lumayan agak sedikit negatif, tapi selagi kita tidak mengganggu dan tujuan kita baik, dia pun sama, juga tidak akan mengganggu kita. Mbak ini datang ke sini memang untuk cleansing energi negatif yang ada di badan Mbak Nini, karena selama ini kan Mbak Nini itu udah pengobatan. Jadi selama 1 tahun tidak pernah di cleansing energi negatif dari pengobatan orang-orang. Jadi sosok ular kobra ini menarik energi negatif yang ada di badan Mbak Nini dari para pasien-pasien yang sudah Mbak Nini obatin. Di awal buka komunikasi, sosok ularnya kayak berdiri tegak tepat di hadapan Mbak Nini, seperti ingin menerkam karena memang sosoknya lumayan agak sedikit agresif. Kemudian dari belakang Mbak Nini tiba-tiba hadir sosok seorang kakek-kakek, di mana beliau ini Mbak Nini sebut dengan buyut ya. Beliau mengetuk tongkatnya sekali dan Mbak Nini pun hempaskan selendang. Pada saat itu ularnya pun tertunduk. Ibarat katanya kita menyampaikan niat dan tujuan kita. Setelah itu ular ini memberikan satu ular lagi yang lumayan besar. Kalau kalian bisa melihat, dia sedang melilit tubuh Mbak Nini pada saat ini. Jadi bentuk sapaan dia ya dengan cara seperti itu. Mbak Nini diminta untuk meditasi agar yang negatif ini bisa terserap oleh sosok ular kobra ini. Jadi selama 1 tahun dalam proses pengobatan, pasien-pasien Mbak Nini belum pernah Mbak Nini di cleansing karena memang pada saat kondisi lagi hamil. Jadi ini sekaligus di cleansing segala macam bentuk yang ada di badan Mbak Nini yang Mbak Nini bawa dari pasien-pasien yang pengobatan dengan Mbak ataupun yang konsultasi dengan Mbak. Dan di air terjun ini sosok ular itu nggak cuma satu, banyak anakan dari sosok ular kobra hitam ini. Ketua dari sosok ular kobra ini adalah sosok yang di depan Mbak Nini ini dengan menggunakan mustika berwarna biru di jidatnya. Proses menari nanti juga termasuk proses cleansing atau penyerapan energi negatif yang ada di badan Mbak Nini. Mbak Nini diminta oleh sosok ular kobra ini untuk mencari batu dan mengambilnya sesuai dengan keinginan hati Mbak Nini. Tujuannya pada saat cleansing, energi tersebut akan terserap oleh batu tersebut dan Mbak Nini tinggalkan di sini kembali.